Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Kemarin ya tanggal 1 Februari kita bahas BRPT, jadi saya mau review lagi ya. Kita bikin plan baru lagi 5 Februari ini. Eh, jadi buat teman-teman yang sudah entry kemarin ya, di tanggal 1 atau tanggal 2 ya, saya lupa itu. BRPT ini teman-teman sabar saja dulu ya, sabar saja dulu. Karena tidak bergerak 2 hari ini ya, teman-teman jadi tidak sabar. Nah, itu tandanya teman-teman itu tidak cocok di swing ya, tidak cocok di swing. Baru 2 hari teman sudah ngeluh misalkan ya, teman sudah tidak sabar, teman langsung pindah ke saham lain misalkan ya. Nah, itu tidak akan membuat teman itu, ya menurut saya itu akan susah berkembang ya. Jadi konsistensi atau komitmen untuk menjalankan plan itu juga penting teman ya. Jadi sabar ya, sabar adalah kuncinya. Tidak semua saham ya, seperti yang saya bilang ya, walaupun ada saham kita misalkan seperti SSMS ya, begitu kita bahas besoknya udah langsung terbang seperti ini ya, itu kebetulan saja teman-teman ya, kebetulan saja ya. Nah, ini sudah sentuh target price yang pertama ya, kemudian dia turun lagi ya. Semoga saja teman-teman berhasil profit semuanya di saham SSMS ini ya. Ini plan tanggal 21 Januari. Kemudian kita juga bahas apa ya kemarin ya, MBMA kalau nggak salah ya, saya masih pegang ini MBMA. Nah, ini juga langsung beberapa hari ya, bukan langsung juga ini ya. 2 hari dia terbang, kemudian sudah hampir TP juga ya, tapi dia terkoreksi lagi ya. Saya masih hold ini karena seperti yang saya bilang tadi, saya konsisten dengan plan saya, walaupun menunggu ya. Sebenarnya ketika dia sudah tinggi di sini saya bisa jual saja, tapi saya karena masih yakin dia akan terus naik ke area target price kita yang terdekat di sini, kayaknya saya masih walaupun dia terkoreksi lagi ke bawah. Jadi komitmen atau konsisten itu perlu teman ya. Kita bisa menggunakan trailing stop atau stop loss plus ya. Kita tinggal menaikkan stop lossnya saja. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Walaupun ada kemungkinan profit kita tergerus lagi ya. Profit kita tergerus lagi, tapi potensi kita untuk mendapatkan profit besar itu besar juga teman ya, potensinya jadi besar juga. Kenapa? Karena kita sabar ya, tidak gampang untuk sabar itu ya. Jadi teman sabar saja. Seperti BRPT ini misalkan ya, BRPT ini baru 2 hari dia terkoreksi sedikit ini ya, teman-teman sudah langsung panik ya, teman-teman sudah langsung tidak sabaran, teman-teman keluar. Ternyata setelah teman keluar dia naik. Nah, teman-teman masuk lagi di harga yang sudah tinggi, nanti dia koreksi lagi, teman-teman cut loss lagi ya. Akan begitu terus menerus, akan terulang terus kejadian-kejadian serupa ya. Makanya banyak yang mengeluh, begitu saya masuk harga sahamnya turun, begitu saya keluar harga sahamnya terbang ya. Karena apa? Karena itu kesalahan time untuk entry-nya, timingnya salah ya, bukan karena Anda ditandai oleh market maker, bukan ya, bukan seperti itu perasaan Anda saja. Itu karena kita salah entry-nya teman ya, kita tidak sabaran juga, kita tidak yakin dengan plan kita. Jadi teman-teman wajib ya, sabar itu perlu. Kapan dia diangkat tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Oke. Setelah kita melihat potensi analisa teknikalnya, harganya, kemudian momentumnya ada, kita beli, ya sudah, kita jalani saja plannya. Oke, demikian ya. Buat teman-teman yang sudah masuk di saham BRPT, kita sudah bikin plan ya, stop lossnya 6%. Kalau tersentuh stop loss, gimana Pak? Ya tidak masalah. Loss itu suatu kepastian teman yang harus kita hadapi ya. Loss itu pasti teman-teman rasakan. Teman-teman tidak bisa tidak merasakan rugi di sahamnya. Kalau teman-teman tidak mau rugi di saham, lebih baik berhenti dari sekarang untuk trading atau invest di saham. Oke. Jadi loss, rugi itu suatu kepastian ya. Tidak ada orang yang tidak pernah rugi di saham.
Banyak sekali teman-teman yang tidak mau rugi di saham, maunya untung terus. Justru itu yang membuat psikologi teman, mentalitas teman-teman itu tidak akan kuat di pasar, ya, tidak akan terbentuk, ya, teman tidak akan dapat polanya kalau teman tidak mau rugi. Itu sebabnya orang yang loss itu, misalkan dia sahamnya turun, tidak mau cut loss, tidak mau pasang stop loss, kemudian harganya turun terus, akhirnya sahamnya juga tidak naik-naik beberapa tahun ke depan misalnya, akhirnya teman-teman underestimate tentang saham. Oke, jadi sekali lagi teman-teman yang ragu-ragu, yang takut-takut untuk masuk ke entry, ya, untuk entry, kemudian juga ragu-ragu untuk entry, itu sebenarnya teman-teman tidak punya mindset kalau di saham itu harus mengambil risiko rugi, ya. Tentu saja ruginya itu rugi yang terukur. Makanya saya selalu bilang pakai lot sizing, money management yang terukur, ya. Jangan brutal, jangan barbar, ya, entry-nya itu, apalagi pakai margin, ya, itu juga akan membuat teman-teman kehilangan uang di saham. Yang parah lagi, teman-teman akan kehilangan kepercayaan di pasar saham. Oke, untuk saham besok, ya, saya punya dua sebenarnya, tapi saya bahas satu saja karena sebenarnya ini untuk grup, teman-teman, ya. Saya mau bahasnya di grup satu lagi. Nah, ini Cepin, saya sudah punya plannya, ya, untuk tanggal 5 Februari besok. Cepin ini sudah di area support, ya, sudah di area support. Kemudian kemarin dia naik sekitar 5%, ya, 5%, ya, 4,5%. Saya pikir ini bagus juga karena harganya menarik, ya. Jadi kita punya 3 metode, ya, teman-teman, ya. Metode pertama kita lihat harga, kemudian kita lihat transaksinya atau bandarmologinya. Saya buka dulu iPod-nya, ya. Cepin, sama-sama kita lihat di sini, teman-teman. Dari tanggal 28 kita buka dulu netnya, AK, CC, BK, ya. Di BK, AK, CC. Kita lihat AK. AK masuk 29 miliar, kemudian dia jualan 15 miliar. Terus setengahnya, ya, 50%. Kemudian CC masuk 20,5 miliar, kemudian jualan 16 miliar. Ini sudah hampir 80% ini. BK 20 miliar, kemudian dia jualan 16 miliar. Ini juga sepertinya ada penjualan, ya, dari tanggal 28. Tapi kalau kita lihat dari kenaikan hari Jumat kemarin saja yang naik 4,5% itu, kita cek di sini siapa yang beli, ya, kemudian siapa yang jualan. Nah, di sini teman bisa lihat ZP masuk 8,5 miliar, kemudian AK 8,3 miliar, kemudian BK 4,4 miliar, kemudian BK-nya jualan 5,4 miliar, ya. Jadi BK boleh dibilang ini trading di hari Jumat kemarin, sementara yang masih di dalam itu ZP sama AK. Coba kita pencet netnya, ya. Nah, ini ZP sama AK masih punya 7,5 miliar, kemudian AK 6,4 miliar di harga 6409, sementara harga sekarang 4640, ya. Benar, ya, 4609 atau 4600, ya, sama 4563, 4600, ya, sekitar sini, ya. Jadi si ZP ini belum terlalu jauh, teman, ya, harga gitu di bawah kita, maksudnya dari harga sekarang. Kalau kita masuk di harga sekarang 4640 misalkan, itu belum terlalu jauh dari harga kita. Oke, tapi saya di sini sarankan teman-teman boleh tawar lagi ke harga 4540, ya, di sekitar sini. Kalau dia terkoreksi ke 4540 itu bagus sekali. Jadi rank buy itu 4540 sampai 4640. Kemudian stop loss 4310 atau lebih kurang 5,7%. Misalnya target price-nya itu di 5725. Kenapa saya ambil
area ini jelas ada resisten, namanya berapa kali dia tersentuh tidak berhasil ditembus, sehingga ini bisa kita anggap resisten yang cukup kuat ya. Teman-teman boleh analisa ulang lagi. Jadi secara harga dia sudah berada di area support, kemudian sudah ada momentum ya, kemarin candle yang cukup tinggi dengan volume yang cukup tinggi juga ya. Dan pastikan teman-teman menggunakan lot sizing ya. Sekali lagi ya, bolak-balik saya katakan, saya ingatkan, selalu pastikan money management yang terukur, karena itu adalah salah satu kunci ya, kunci dari portofolio teman-teman bisa berkembang atau tidak ya. Jangan ugal-ugalan tanpa menggunakan lot sizing atau money management yang terukur. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat malam.